Terima kasih Anda masih bersama Dialog iNews ya, dan kita lanjutkan perbincangan kali ini ya bersama Pak Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung. Tadi sudah dibahas, kita sudah breakdown masing-masing 3 masalah utama yang sejauh ini masih menjadi keluhan dari masyarakat Kota Bandung terkait apa saja yang memang harus dibenahi. Dan tadi kita sudah sempat membahas yang terakhir adalah terkait dengan beberapa rekomendasi dari DPRD Kota Bandung dan apa yang sudah dan sedang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung di tahun 2025 khususnya untuk menangani kemacetan. Nah, apa tantangannya menurut Pak Asep Mulyadi untuk bisa mewujudkan tadi beberapa solusi kemacetan? Yang pertama, bahwa alokasi anggaran di Kota Bandung kan pasti terbatas. Tadi ketika bicara tentang kemacetan, bahwa infrastruktur jalur jalan itu tidak sesuai dengan jumlah kendaraan roda 4, roda 2. Ketika kita mau penambahan ruas jalan, mau tidak mau itu butuh biaya besar. Makanya kami mendorong terus bahwa pemerintah kota perlu kreatif untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, atau lembaga-lembaga donor yang lain, yang memungkinkan bahwa penambahan apakah itu flyover, apakah itu misalnya pembuatan jalur baru, dan sebagainya bisa dilaksanakan di Kota Bandung. Hari ini misalnya ketika banyak pendatang ke Bandung, mau tidak mau pasti penumpukan itu ketika keluar pintu tol. Ya, baik itu di Pasteur, di Muhammad Toha, di Buah Batu, itu pasti itu kemacetan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ke depan, mau tidak mau ini pemerintah sekali lagi, karena memang Kota Bandung ini kota yang kadung kita sudah menjadi kota wisata juga begitu ya. Untuk penanganan kemacetan ini, ketika sekarang ada program pemerintah, apakah itu BRT atau BUTR, pemerintah Kota Bandung perlu segera membuat kajian yang membuat efek-efek tambahan atau program tambahan dari BRT yang dilakukan nanti. Karena mau tidak mau ketika ada titik 1, titik 2, atau titik 3 nanti yang dilakukan, kan perlu ada semacam feeder-feeder lain. Nah, seperti apa nanti misalnya penanganan angkot yang ada sekarang. Ya, di mana hari ini banyak keluhan juga dari para pelaku usaha angkot, karena jumlahnya sekarang makin sedikit tuh para penumpangnya begitu kan. Nah, ini tetap mereka juga harus hidup ya, harus hidup. Kemudian sementara yang dari BRT, masyarakat juga harus dibiasakan tertarik dengan namanya transportasi publik. Karena faktor terpenting yang hari ini juga punya pengaruh kepada kemacetan adalah banyaknya juga masyarakat yang masih belum terbiasa atau tidak mau menggunakan transportasi publik. Wajar juga, karena masyarakat punya alasan kenapa tidak menggunakan transportasi publik. Karena hari ini seringkali ketika transportasi publik, waktunya kadang-kadang tidak menentu. Belum lagi di situ dari sisi kenyamanan perlu ditingkatkan dan sebagainya. Nah, ke depan mudah-mudahan dengan BRT ini tepat waktunya, kemudian kenyamanannya tersedia dengan baik, kemudian juga masalah biaya juga kompetitif. Kalau itu dilakukan, insya Allah mudah-mudahan masyarakat berbondong-bondong mulai menggunakan transportasi publik, dan mudah-mudahan itu justru mengurai kemacetan. Dan rasanya salah satu faktor penentu untuk bisa tepat waktu untuk BRT ini adalah jalur khusus ya, kayak Transjakarta tuh kan, kalau Jakarta begitu kan? Betul, betul. Nah, ini juga nggak tahu di Bandung ini nanti seperti apa, cuman memang kalau kami sih berharap transportasi publik yang dikembangkan nanti di Kota Bandung itu jalurnya khusus. Kenapa harus jalur khusus? Karena dengan jalur khusus dia pasti nanti ya di titik pos 1 ini misalnya, pos ini jam berapa dia, pos B jam berapa, keberangkatan jam berapa, nyampe jam berapa. Kalau itu sudah teratur, terukur, orang juga kan mau menggunakan transportasi publik. Tapi kalau tidak menggunakan jalur khusus, ya macet lagi nanti, ya kan, belum pasti, ketidakpastian waktu. Nah, ini juga ada kendala ketika kita mau jalur khusus, berarti butuh ruas jalan khusus, sementara di Bandung juga kecil. Kalau tidak menggunakan jalur khusus, ya tadi ada faktor-faktor yang belum bisa diselesaikan terkait dengan ketepatan waktu. Tapi dari kacamata DPRD Kota Bandung ini memang apa sih yang paling memungkinkan untuk segera dieksekusi nih selain BRT ya di tahun 2025 untuk penanganan macet? Yang paling memungkinkan sekarang adalah penanganan juga pembenahan tempat-tempat parkir. Parkir liar, ya kan? Itu pembenahan. Kemudian kolaborasi juga dengan Dinas Perhubungan, ya. Bagaimana itu pengaturan lalu lintas, traffic light di situ. Itu juga harus segera. Itu kan simpel ya, lebih simpel, lebih gampang untuk dieksekusi. Ya. Dan kalau itu bisa dilakukan, ya pelan-pelan bisa kita juga mengurai kemacetan itu. Ada juga kemarin misalnya ada usulan gimana nih menggunakan genap ganjil segala macam dan sebagainya. Ya kalau menurut kami DPRD untuk hari ini di Bandung
tidak mesti juga menggunakan seperti itu. Karena masyarakat juga hari ini kan berbeda-beda kapasitas, kemampuan segala macam. Yes, Jadi betul. kalau menurut hemat kami di DPRD lebih baik cari program-program pemerintah yang kira-kira mudah dieksekusi, tapi juga cepat, tidak menimbulkan beban buat masyarakat. Itu dia ya. Jadi memang yang pertama dari transportasi publik, ya itu juga tadi ada beberapa tantangan yang juga memang harus jadi fokus perhatian pemerintah Kota Bandung. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana agar menyiapkan rumah-rumah parkir, begitu ya, agar tidak banyak lagi masyarakat yang akhirnya memarkirkan kendaraan mereka, mobil, motor di pinggir-pinggir jalan, begitulah ya. Jadi semrawut juga kan, begitu ya. Nah, tadi juga saya ingin tanyakan terkait dengan ini kan sebentar lagi akan ada pilkada serentak ya di Kota Bandung. Tentunya adalah Pilwalkot. Gitu. Nah, dari Pak Asep Mulyadi, apakah ada yang ingin disampaikan gitu ya, pesan-pesan untuk nantinya paslon terpilih? Ya, sebentar lagi ini tanggal 27 ya, kita ada pemilihan wali kota, dan mudah-mudahan di bulan Februari tahun depan kita sudah definitif wali kotanya. Dan ini kita sangat merindukan sekali ya, karena memang di Kota Bandung ini dalam 5 tahun terakhir nih wali kota sudah ganti-ganti terus ini, ya, sehingga ya emang pengaruhi lah kepada pola pengembangan dalam program pembangunan. Nah, kita berharap bulan Februari sudah ada wali kota terpilih definitif, dan mudah-mudahan ini program pembangunan bisa betul-betul terarah begitu ya. Karena sekarang ini kita menggunakan bukan lagi RPJMD ya, 2 tahun ini menggunakan RPD namanya. Kemudian nanti ketika ada definitif wali kota itu sudah merencanakan rencana jangka menengah gitu daerah. Nah, kita berharap tetap kepada jati diri Kota Bandung. Kota Bandung ini menjadi kota jasa hari ini, dan menjadi kota wisata hari ini, kemudian juga menjadi kota kreatif begitu. Nah, pemerintah ke depan kita berharap kita tahu kelebihan yang dimiliki oleh Kota Bandung. Gitu. Sehingga dengan tahu kelebihan Kota Bandung ini, kita juga mengembangkannya sesuai dengan kelebihan itu. Nah, kota wisata mau tidak, Bandung ini sekarang banyak potensi sebetulnya di weekend. Hari Sabtu, hari Minggu, pasti pendatang yang datang ke Bandung ini lebih banyak. Belum lagi sekarang dari Jakarta ada WUS misalnya. Ada WUS ya. Oh, itu kan potensi besar. Kalau pemerintah Kota Bandung tidak bisa mengoptimalkan itu, sayang sekali nih. Karena dengan datangnya wisata, itu pasti akan berdampak kepada ekonomi masyarakat lokal. Nah, mau tidak mau kita berharap ke depan, sekali lagi, pertama adalah apa yang menjadi jati diri Kota Bandung. Kita berharap Bandung ini kan lebih enak dinikmati di luar ya. Di luar tuh artinya orang tuh suka keluar rumah ya, melihat visual Kota Bandung. Udaranya juga masih mendukung. Iya, taman-taman ini perlu sekali direvitalisasi ke depan supaya masyarakat enak. Kan Bandung mah seneng ngumpul ya, seneng ngumpul, seneng nongkrong begitu ya. Belum lagi kalau orang ke Bandung sukanya apa, kuliner, ya kan. Belum lagi di Bandung ini banyak ekonomi-ekonomi kreatif, ada fashion, ada event-event. Harus dipermudah juga event-event di Bandung ini, karena dengan event itu pertama tentu saja mendatangkan pendapatan daerah, tapi juga membuat masyarakat jauh lebih bahagia, begitu kan? Sepakat. Oke, terakhir sedikit mungkin ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat Kota Bandung untuk sama-sama berkolaborasi untuk memajukan Kota Bandung. Ya, Kota Bandung hari ini dengan segala tantangannya ya, ini adalah kota kita, di mana tempat kita dilahirkan, tempat kita mencari nafkah, tempat kita bernafas. Dan kota ini siapa lagi kalau bukan kita yang memeliharanya. Jangan sampai masyarakat, dalam hal ini pemerintah betul punya tugas bagaimana melayani masyarakat, karena datangnya pemerintah itu harus punya dirasakan oleh masyarakat hari ini. Sehingga masyarakat harus merasakan kehadiran dari pemerintah gitu, terkait dengan permasalahan tantangan di Kota Bandung. Hari ini misalnya bicara masalah ekonomi, itu juga luar biasa tantangan berat buat masyarakat Kota Bandung. Nah, ini pemerintah harus hadir. Tapi di samping itu, karena memang tidak cukup hanya pemerintah. Pemerintah bangun kalau tidak disupport oleh masyarakat juga tidak akan selesai. Contoh kasus misalnya, pemerintah buat nih supaya tamannya bersih, ya, kemudian trotoarnya baik, di situ ada kursi tempat duduk. Kalau oleh masyarakat tidak disiapkan, tidak dipelihara, ya sia-sia. Uang-uang yang dari masyarakat, yang harusnya dirasakan oleh masyarakat malah sia-sia. Jadi yuk kita jagain supaya Bandung ini menjadi kota yang nyaman menjadi tempat tinggal kita, tapi juga nyaman untuk dikunjungi banyak orang. Artinya kita kolaborasi bersama, karena itu semua akan terwujud dengan peran serta kita
bersama. Betul. Seperti itu ya, Betul, Pak betul, Asep Mulyadi. Terima kasih. Rasanya masih ingin ada banyak bahasan yang kita bahas ya, tapi kita harus mengakhiri perbincangan kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Asep Sama-sama. Mulyadi, Terima Ketua kasih. DPRD Kota Bandung. Sukses selalu. Amin. Dan Terima harapan kasih. kita bersama kedepannya Kota Bandung menjadi kota yang jauh lebih nyaman dan aman. Amin. Begitu Amin. ya. Amin. Sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas Terima kembali. kasih. Dan pemirsa, usai sudah perbincangan kita kali ini bersama Ketua DPRD Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak perbincangan kami dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews TV Bandung untuk menyimak seluruh paket berita kami. Wakili kru yang bertugas saya Agung Karseda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.